Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 November 2023. Memasuki akhir pekan ini, mari bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu pada hari ini. Mari bersama-sama, terlebih dahulu kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah, Sang sumber kehidupan kami, sungguh kami rindu untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Namun kami tahu sebagai pribadi yang penuh dengan keterbatasan ini, seringkali kami gagal untuk melakukannya. Dan kiranya firman yang akan kami renungkan pada hari ini boleh semakin mengarahkan kami untuk kami menjadi serupa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk memahami dan mampukanlah kami untuk melukakan dan mampukanlah kami untuk melakukan perubahan atas hidup kami. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Dan izinkanlah setiap kami untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Namun, kalau kita mencoba melihat lebih dalam, ternyata pengalaman yang begitu banyak belum tentu menjadi sebuah pembelajaran yang baik. Belum berarti pengalaman yang banyak itu bisa menjadi guru yang baik. Mengapa? Mari mencoba kita membuka pikiran kita. Mungkin kita memiliki pengalaman yang begitu banyak, tetapi ketika di dalam pengalaman-pengalaman itu kita kemudian tidak mempelajari, kita kemudian tidak melihat lagi, tidak memetik suatu pembelajaran dari pengalaman itu, maka pengalaman yang begitu banyak itu akan tidak memiliki arti apapun. Sebab kita tidak bisa melihat satu hal atau mungkin beberapa hal yang kita dapat ambil dari pengalaman tersebut. Orang akan diperlengkapi ketika dia mencoba menyatukan adanya sebuah pengalaman, adanya keinginan untuk merefleksikan, dan semua digabung. Sehingga pengalaman itu benar-benar menjadi guru yang terbaik. Artinya bukan hanya melihat saja satu bagian, tapi mencoba melihat bagian secara luas dan mau secara sadar mempelajari, merenungkan apa yang terjadi. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel menjadi salah satu bangsa yang memiliki pengalaman begitu banyak. Bagaimana Tuhan mengasihi, bagaimana Tuhan melindungi, dan bagaimana Tuhan memproses mereka. Nampaknya di dalam setiap pengalaman itu mereka lalai akan siapa mereka dan bagaimana Tuhan yang terus menyatakan kasih kepada mereka. Sehingga pengalaman-pengalaman itu tidak memiliki arti apapun, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang gagal. Nah, salah satunya tertulis di dalam Amos pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9. Amos pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanaman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini menjadi bagian sambungan dari kisah Amos yang beberapa waktu lalu telah kita dengarkan. Bagaimana kalau di bagian awal Tuhan memakai Amos untuk menegur bangsa Israel. Harapannya dari teguran itu membuat bangsa Israel boleh melakukan perubahan. Tetapi ternyata di dalam pasal yang keempat kita menemukan bahwa teguran itu sama sekali tidak mengubahkan kehidupan umat Israel. Kalau kita melihat pada perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bahwa orang Israel itu tidak mau berbalik kepada Tuhan. Meskipun di dalam catatannya ada 5 jenis hukuman yang Tuhan berikan bagi umat Israel. Hukuman yang pertama berbicara tentang kelaparan. Hukuman yang kedua berbicara tentang kekeringan. Hukuman yang ketiga berbicara tentang kegagalan panen. Hukum yang
berbicara tentang penyakit yang bukan dari kelaparan. Dan yang kelima, hukuman Allah itu diberikan lewat kehancuran. Nah, saudaraku yang terkasih, lewat kelima hukuman ini yang begitu berat membuat kondisi bangsa Israel harus terlunta-lunta. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang ke-9, semua hukuman itu telah diberikan. Allah dengan tegas mengingatkan mereka, namun mereka tidak berbalik. Maka seperti yang awal saya katakan, pengalaman-pengalaman itu tidak digunakan secara baik oleh bangsa Israel. Mereka melalaikan Tuhan, mereka tidak menggunakan setiap pengalaman itu untuk terus diingat dan diimani bahwa Tuhan tidak menginginkan bangsanya menjadi jauh, tidak sesuai dengan kehendaknya. Apa yang menyebabkan bahwa bangsa Israel ini tidak mau berubah? Salah satunya adalah mereka terjebak di dalam hidup di dalam dosa. Bagaimana mereka dipenuhi oleh kegelapan hati. Israel menjadi bangsa yang melupakan Tuhan di dalam segala peristiwa kehidupannya. Hingga akhirnya kegelapan hatilah yang menguasainya. Adanya ketidakpedulian, ketidakmautaatan, ketidaksyukuran mereka kepada berkat Tuhan membuat mereka hidup di dalam kegelapan. Sehingga Tuhan yang telah melakukan berbagai macam cara ternyata tidak mampu untuk membuat mereka balik kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana firman ini mau mengatakan kepada setiap kita? Kita diingatkan untuk merefleksikan kembali setiap pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang mendatangkan sukacita, tapi pengalaman itu juga bisa diambil dari pergumulan-pergumulan hidup kita. Maka Tuhan menghendaki kita untuk kemudian menilik kembali setiap pengalaman itu, dan bukan hanya sekedar menilik, tetapi mengambil dan mempelajari betul setiap pengalaman itu untuk kemudian kita gunakan menjadi sebuah pengalaman yang memperlengkapi. Pengalaman itu kita peras dan kita mendapatkan satu intisari tentang satu hal yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Dan biarlah firman hari ini mengajak kepada setiap kita supaya kita mau untuk diproses Tuhan. Atau mungkin bagi setiap kita yang saat ini sedang bergumul menanti jawaban Tuhan, atau mungkin yang sedang memiliki amarah kekecewaan kepada Tuhan. Mari saudara, buka hati setiap kita untuk menerima proses pemulihan dari Tuhan. Tuhan bukan hanya datang kepada kita lewat hal-hal besar, tapi Tuhan datang kepada setiap kita lewat hal-hal yang sederhana. Bahkan bukan hanya lewat sukacita, tetapi dalam pergumulan. Tuhan datang untuk kemudian menyapa kita, membentuk kita, supaya kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah firman hari ini mengajak setiap kita menilik kembali kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadikan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan menjadi satu pengalaman yang memperlengkapi kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Mari bersama kita menutup renungan kita di hari ini dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan sadar kami mengakui bahwa acap kali pengalaman-pengalaman yang kami miliki bersama dengan Tuhan, kami mengabaikan segala sesuatunya. Bahkan sering kali pengalaman itu hanya menjadi sebuah pengalaman yang berjalan begitu saja. Tetapi firman-Mu hari ini boleh menegur setiap kami, bahwa lewat pengalaman-pengalaman itu Tuhan memanggil kami untuk benar-benar kami dapat belajar lewat pengalaman itu. Dan biarlah setiap pengalaman itu kembali memperlengkapi kami untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Ubahlah hati kami, dan kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami untuk melakukan firman ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Nikmatilah waktu bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.